Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sudah bersama Abi Yayan selaku Kepala Asrama di Gria Yatim dan Duafa. Nah, Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak, saya ingin bertanya, apa latar belakang berdirinya Gria dan Yatim dan Duafa ini Bapak? Boleh ceritakan sedikit Bapak? Saya nggak paham kalau latar belakangnya. Kemungkinan kita hanya ingin peduli ya pada anak-anak yatim yang duafa, mungkin ya yang nggak terurus sama orang tuanya, mungkin ya yang kurang mampu gitu. Pimpinan kami inisiatif untuk mendirikan yayasan yatim dan itu. Oh begitu, baik. Kalau boleh tahu Bapak, ini bagaimana Bapak mengkoordinasi dan mengatur anak-anak di sini seperti apa dalam mengatur Gria ini sendiri Pak? Untuk keseluruhan sih yang ngatur ada di kantor pusat ya. Kita setiap asrama atau cabang paling seperti biasa kita harus seperti di rumah sendiri atau di anak-anak sendiri gitu kan. Yang ngajinya sholatnya kita yang ini gitu, yang ngatur semuanya, sekolahnya semua. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, ini kan anak-anak kan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kan jauh dari keluarga ya Pak. Bagaimana mereka sendiri dalam kesehariannya Bapak? Apakah ada yang mungkin sedih atau mungkin enjoy aja gitu Pak? Ya Alhamdulillah sih. Rata-rata mereka biasa-biasa aja gitu. Biasa aja, karena mereka merasa di rumah sendiri gitu kan. Iya. Alhamdulillah nggak ada yang sedih, nggak ada yang apa gitu. Alhamdulillah gitu, nggak ada ini. Bahkan kita nanti sampai kita antar ya pulang kampung nanti kita jemput lagi atau -5 atau H5 gitu kan, plus 5 kita jemput lagi. Iya. Alhamdulillah sih anak-anak nggak ada yang sedih gitu, nggak ada yang ini. Enjoy semua berarti. Enjoy semua, senang semua mana. Baik Bapak, setelah kegiatan hari ini apa kesan dan pesan Bapak mengenai acara yang telah berlangsung? Ya Alhamdulillah senang gitu ya. Kita datang semua bisa silaturahmi di sini, saling mengambil manfaat gitu kan dari semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Abi Yayan sudah berbagi di sini. Teman-teman, demikianlah liputan saya dengan Abi Yayan selaku Kepala Asrama di sini. Saya Tarisya Misuri melaporkan. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sudah bersama Kak Azima selaku wakil dari Ketua Pelaksana dalam kegiatan hari ini, yaitu berbagi 1000 takjil dan berbagi dengan yatim duafa. Assalamualaikum Kak Azima. Salam. Boleh diceritain dong gimana kegiatan pada hari itu, ada kegiatan apa aja? Jadi kegiatan hari ini itu kegiatan berbagi 1000 takjil, santunan anak yatim dan buka bersama anak yatim juga. Nah, jadi itu dibagi 2 titik, ada di kampus Tandur dan di kampus Cibubur. Dan di kampusnya itu untuk berbaginya, tapi nanti masing-masing ada yayasan juga, yayasan di Cibubur dan yayasan di Tandur. Ya, jadi kita hari ini konsepnya benar-benar temanya berbagi kepada anak yatim dan juga kebersamaan Lapan Hima dan UKM Silat. Kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi kakak dari Hima maupun dari UKM Silat untuk melakukan acara pada hari ini? Jadi motivasinya itu sebenarnya masing-masing Hima maupun UKM Silat tuh sebenarnya punya program kegiatan sendiri untuk Ramadan. Nah, jadi itu karena masing-masing punya, kita langsung mencetus para kahim. Kenapa nggak dijadiin satu kegiatan yang rangkaiannya panjang gitu? Jadi semua bisa. Ini gimana lanjut aja. Jadi semua bisa langsung berkontribusi bersama gitu. Nggak kayak masing-masing. Nah, jadi kebersamaannya juga kita dapat sebagai himpunan mahasiswa dan UKM Silat gitu. Jadi pencetusnya pertama gitu kayak, yaudah kita satuin aja, dan untungnya kemahasiswaan juga mendukung. Ya mendingan dijadiin satu dan kebersamaannya juga berjalan. Baik. Kalau gitu boleh dong di-share sedikit gimana sih proses persiapannya sehingga acara ini bisa terlaksana? Cukup panjang ya persiapannya ya. Sebelumnya tuh ada prepare dari awal bulan ini. Itu terbentuk panitianya. Jadi kayak dari ketua, wakil dan panitia inti gitu dibentuknya tuh awal bulan Maret. Nah, awal bulan Maret itu udah mulai dibentuk, langsung panitia per divisinya dibentuk juga. Jadi emang lumayan cepet sih. Jadi kayak minggu pertama udah bentuk panitia, langsung proposal. Jadi minggu pertama udah bentuk panitia, proposal, minggu kedua langsung donasi, minggu ketiga langsung pelaksana. Karena emang target kita dari awal
pelaksanaan itu harus minggu ketiga dari Ramadan, karena kalau minggu keempat itu udah libur dan kayak orang-orang pada mudik juga kan. Karena kan kita harus ada pelaksanaan donasi juga kan. Jadi ya gitu. Targetnya udah minggu ketiga. Jadi emang cukup cepat sih prosesnya. Jadi kita harus kejar target bisa dibilang. Tapi ternyata cukup matang juga ya hasilnya ya. Alhamdulillah. Apa kesan dan pesan kakak untuk kegiatan pada hari ini? Boleh dibagikan? Misalnya sebenarnya kayak ini termasuk program pertama 8 Hima ya, jadi dan UKM tambah UKM silat. Awalnya kan cuma 8 Hima, tapi karena UKM silat ikut jadi 9 organisasi jadi satu. Ini baru pertama kali dilaksanakan. Jadi kayak dan itu juga jadi bikin kebersamaan kita makin menyatu gitu kan. Biasanya masing-masing ya kalau masing organisasi di Mendira. Nah sekarang di sini melalui program kerja ini udah mulai berasa nih kebersamaan kita sebagai organisasi di Universitas Dian Nusantara, seperti itu sih. Jadi kayak senangnya ada, kita juga panik kalau biasa karena panitia ya ada paniknya ada, tapi tetap kita lalui sedih dan senangnya juga. Akhirnya ya alhamdulillah selesai dengan berjalan dengan baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Kak Azima sudah menyempatkan waktunya. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Wakil Ketua Pelaksana Kak Azima. Saya tadi Sayuni Suri yang melaporkan. Jadi di sini saya akan mewawancarai dengan Kak Miman ya. Tentang agenda hari ini. Yang pertama bisa diceritakan sedikit nggak Kak kegiatan apa aja yang telah dilakukan hari ini? Kalau untuk kegiatan kita itu ada pembagian takjil ya, mungkin 1000 takjil, sama kita ada santunan dan buka bersama anak yatim. Itu dilakukan di 2 kampus ya, tapi kita lakukannya di yayasan juga ada kayak gitu. Terus apa motivasi dari Gimana melakukan kegiatan? Kalau dibilang motivasinya apa? Ini adalah salah satu bentuk dari kebersamaan antara 8 himpunan dan 1 UKM silat yang sudah tergabung untuk melakukan program kerja yang disatukan pada bulan Ramadan. Akhirnya terbentuklah kegiatan ini. Terus selama prosesnya itu persiapannya gimana aja? Selama proses kegiatan ya, kalau untuk birokrasi prosedural kayak yang lain-lain itu kurang lebih sama ya, karena kita proposal, terus kita kesepakatan dari 8 himpunan, terus kita juga banyak melakukan revisi pada proposal dan surat motivasi ke birokrasi kampus. Itu bisa dibilang cukup memberi pelajaran banyak sih buat kita, terutama panitia, dan cukup sabar aja sih karena skalanya luas, terus ini mencakup acara besar, jadi cukup menantang juga lah, menarik. Berarti yang challenge itu tadi ya, selain itu ada lagi nggak? Selain di situ ada pas di puncak acara, karena di puncak acara kan kebetulan saya kan ketua pelaksananya, nah, jadi banyak yang ininya ke saya membuat persetujuan atau untuk menanya seputar kegiatan itu, nanya ke saya. Nah, sedangkan sayanya kadang entah lagi ngapain, jadi suka kelewat. Nah, hal kayak gitu yang bikin saya juga khawatir kalau saya tinggalin gitu. Makanya saya juga mohon maaf. Kegiatan kalau misalkan saya ada kekeliruan dalam komunikasi kayak gitu juga. Mungkin yang terakhir bisa disampaikan nggak Kak? Buat kedepannya itu kalau ada yang mau diadakan Pesan buat next kegiatan mungkin pembelajaran itu lebih rapi, terus birokrasinya harus lebih paham lagi, terus manage keuangan juga harus jelas di setiap divisinya, terus sama pengambilan keputusan pada ketua pelaksana itu harus ditegaskan. Terima kasih Kak untuk wawancaranya. Semoga terus kegiatan Thank you.